Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Agar kalian nanti bisa memahami bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, maka terlebih dahulu kalian harus mengingat kembali dua hal. Hal yang pertama adalah pecahan. Nah, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, jadi agar kalian nanti bisa memahami bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, maka kalian harus mengingat dua hal yang sudah kalian peroleh di kelas 4 ya. Yang pertama yang harus kalian ingat kembali adalah pecahan yang terdiri di situ itu ada istilah pembilang dan penyebut. Nah, nanti yang kedua adalah pecahan yang senilai. Jadi dua hal ini kalian harus mengingat kembali ya, agar kalian ingat kembali, maka akan saya ingatkan. Yang pertama tentang pembilang dan penyebut. Ya. Jadi pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Biru lagi. Ya. Nah ini kalau saya mempunyai pecahan 3/5. Ini mengingatkan kembali istilah pecahan, pembilang, dan penyebut. Tiga ini adalah pembilang dari pecahan 3/5. Pembilang. Jadi 3 ini pembilang. Kemudian 5 ini adalah penyebut. Oh, enggak jelas. Nah, saya cari sepeda lain. Jadi ini pembilang. 3 ini pembilang. Kemudian 5 itu adalah penyebut. Nah, jadi kalau saya mengucapkan pembilang, artinya bilangan yang ada di atas ini. Penyebut ada bilangan yang ada di bawah. Ini perlu kalian ingat kembali istilah pembilang dengan penyebut. Yang kedua yang harus kalian ingat kembali adalah, jadi sebelum saya membahas penjumlahan dan pengurangan, tadi sudah saya bilang harus mengingat dua hal, yaitu apa pembilang, apa itu penyebut, kan itu kan yang pertama. Yang kedua adalah pecahan senilai. Jadi, mengingat kembali tentang pecahan yang senilai. Ya. Nah, pecahan yang senilai. Nah, pecahan yang senilai ini berperan penting, ya, bahkan kita tidak bisa membahas penjumlahan maupun pengurangan tanpa mengetahui terlebih dahulu mencari pecahan yang senilai. Ya, jadi pecahan yang senilai ini adalah sebagai bahan penopang utama untuk membahas penjumlahan maupun pengurangan pecahan. Ya. Nah, di situ tertuliskan, nah, di sebelah kiri itu, bahwa cara menentukan pecahan senilai itu adalah pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama. Nah, ini cara menentukan pecahan senilai. Nah, yang tidak kalah penting, ya, mengapa untuk menentukan pecahan yang senilai itu pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama? Itu alasannya apa? Ya, itu penting. Ya. Nah, untuk mengetahui alasan mengapa untuk menentukan pecahan yang senilai itu
caranya pembilang dan penyebut dikali dengan bilang yang sama, simak penjelasan berikut ini. Ya, simak penjelasan berikut ini. Ya, ini, nah, saya punya mainan di sini. Nah, perhatikan mainan saya ini. Saya punya 3 gambar. Saya punya 3 gambar. Ya, 3 gambar seperti itu. Nampak pada layar itu. Nah, saya ingin menjelaskan alasan kenapa untuk memperoleh pecahan senilai itu pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Ya, ini ya. Akan saya jelaskan sekarang. Ini ada arsiran merah ini. Ini ada arsiran merah. Arsiran merah. Arsiran merah ini menunjukkan pecahan 1/2. Jadi arsiran merah ini menunjukkan pecahan 1/2. Ingat, materi SD kelas 4. Ya. Kemudian arsiran hijau ini, arsiran hijau itu menunjukkan pecahan 2/4. Ya. Arsiran merah menunjukkan pecahan 1/2. Dan arsiran hijau ini menunjukkan pecahan 2/4. Nah, ini mengamati sekarang. Mengamati. Apa yang diamati? Yang diamati adalah arsiran warna merah dengan arsiran warna hijau. Perhatikan sekarang. Saya punya penutup ini, penutup warna merah ini. Nah, ini mainan saya. Untuk menjelaskan mengapa pecahan senilai itu diperoleh dengan cara pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan sama. Ya, berawal dari mengamati ini. Nah, arsiran merah saya tutup dengan ini. Ternyata pas saya tutup. Pas itu. Arsiran merah saya tutup, warna merah itu pas. Sekarang saya mencoba ini. Tadi arsiran merah ini saya tutup merah pas kan? Nah, sekarang saya mencoba arsiran warna hijau saya tutup dengan merah ini. Iya, begitu. Ternyata pas juga. Nah, pas juga kan? Ditutupkan di arsiran merah ini pas, ditutupkan di arsiran hijau ini juga pas. Apa yang bisa kita simpulkan dari pengamatan ini? Nah, arsiran merah tadi kan menunjukkan pecahan setengah. Nah, yang pertama itu pengamatannya 1/2 pecahan. Jadi yang arsiran merah tadi kan menunjukkan pecahan 1/2, saya tutup ini. Nah, arsiran hijau tadi arsiran hijau itu merupakan menunjukkan pecahan 2/4. Ternyata kalau saya tutup dengan merah ini juga pas. Apa artinya? Bahwa pecahan 1/2 itu sama dengan 2/4. Sama. Karena ditutup sama-sama pas gitu. Berarti ini pecahan 1/2 ini sama dengan pecahan 2/4. Nah, itu hasil pengamatan yang pertama, yaitu antara arsiran merah dengan arsiran hijau. Nah, sekarang saya ingin ngamati yang kedua. Yang kedua ini arsiran merah dengan arsiran biru. Nah, arsiran biru itu menunjukkan pecahan 4/8. Arsiran biru ini menunjukkan pecahan 4/8. Saya ingin mengamati, membandingkan antara pecahan yang berwarna merah dengan pecahan yang berwarna saya ingin membandingkan arsiran yang warna merah menunjukkan 1/2 dengan arsiran warna biru yang menunjukkan pecahan 4/8. Nah, saya tutup lagi. Tadi jelas-jelas sudah sama, sudah di awal tadi. Tertutup arsiran merah dengan tutup warna merah ini. Nah, ini coba saya tutupkan di arsiran warna biru. Nah, ternyata juga pas juga. Pas juga di situ. Apa yang kita simpulkan di hari ini sama itu? Berarti pecahan 1/2 ini
sama dengan pecahan 4 per 8. Kalian tutup tadi arsiran warna biru itu menunjukkan pecahan ini 4 per 8. Nah, berarti pengamatan yang kedua menunjukkan bahwa 1/2 ini sama dengan 4 per 8. Atau 1/2 itu senilai dengan 4 per 8. Sekarang pengamatan yang ketiga. Pengamatan yang ketiga sekarang. Pengamatan yang ketiga. Saya ingin mengamati, membandingkan antara arsiran hijau ini dengan arsiran biru. Satu top arsiran biru, satu dengan tutup merah ini pas ternyata. Yang satu top tadi kan menunjukkan 2/4, pecahan 2/4. Nah, 2/4. Itu 2/4 menunjukkan tadi. Nah, kemudian saya coba menutupi dengan bentuk yang biru. Tadi pas. Ternyata pas juga kan tadi, sudah dibuktikan tadi pas. Apa kesimpulannya? Yang terarsir warna hijau 2/4 itu ternyata sama dengan yang terarsir warna biru. Warna biru tadi berapa? 4 per 8. Berarti sama dengan 4 per 8. Nah, ternyata hasil pengamatan tadi kita mendapatkan 3 ini. Yang pertama, 1/2 itu sama dengan 2/4. Atau 1/2 itu senilai dengan 2/4. Yang kedua, tadi hasil pengamatan kan ini kan. 1/2 itu sama dengan 4 per 8. Atau 1/2 itu senilai dengan 4 per 8. Pengamatan yang ketiga tadi diperoleh 2/4 itu sama dengan 4 per 8. Atau dengan kata lain, 2/4 itu senilai dengan 4 per 8. Ini hasil pengamatan dari ketiga gambar ini. Nah, sekarang saya ingin mengolah dari hasil pengamatan ini. Ya, saya olah ini satu top. Nah, satu top begitu saya olah ini. Nah, saya olah ini dari hasil pengamatan. Saya olah gitu ini. Nah, ini. Nah, ini saya olah yang pertama yang saya olah. 1/2 ternyata akan senilai dengan 2/4. Ini coba adik sekarang dianalisis. Nah, perhatikan di sini. Ternyata 1/2 menjadi 2/4 itu ternyata bisa juga diperoleh dengan cara pembilangnya dikalikan 2, begitu. Penyebutnya juga dikalikan 2. Nah, jadi dengan mengamati tadi, pecahan yang senilai 1/2 itu kan sama dengan 2/4. Ternyata 2/4 ini diperoleh dengan cara pembilang ini dikalikan 2, penyebut ini dikalikan 2. Ternyata pecahan senilai ini bisa diperoleh dengan jalan pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini adalah bilangan 2. Nah, itu sudah membuktikan, sudah bukti bahwa apa yang dikatakan sebelah kiri, nah, baca itu, cara menentukan pecahan senilai adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, sudah terbukti di sini. Nama. Kemudian yang kedua, namati yang kedua sekarang. Itu 1/2 tadi sudah dibuktikan, itu kan sama dengan 4 per 8. Ternyata ini 1/2 sama dengan 4 per 8 bisa diperoleh dengan cara pembilangnya ini. Nah, ini saya kalikan dengan 4 gitu. Nah, penyebut ini juga ternyata dihasilkan dari penyebut yang kanan, ternyata juga diperoleh dari penyebut yang kiri dikalikan 4. Nah, begitu. Ternyata 4 itu diperoleh dengan cara 1 dikalikan 4. Dan ternyata pula 8 itu diperoleh dengan cara 2 dikalikan 4. Berarti ternyata untuk memperoleh pecahan yang senilai itu dengan cara pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Terbukti seperti apa yang dikatakan di sebelah kiri tadi. Cara menentukan pecahan senilai adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan sama. Ini mendapatkan pecahan yang senilai ternyata juga pembilang sama penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Pengamatan yang kedua. Menguatkan kata-kata yang ada sebelah kiri itu. Nah,
Sekarang pengamatan yang ketiga, ini tadi. 2/4 itu kan sama dengan 4/8. Nah, ternyata 4/8 itu diperoleh dengan cara 2 ini dikali dengan 2. Nah, pembilangnya dikalikan 2. Dan ternyata pula 8 itu diperoleh dengan mengalikan 4 dikalikan 2. Pembilang dikalikan 2. Penyebut dikalikan 2 ternyata menghasilkan pecahan yang senilai. Berarti terbukti juga yang ketiga. Bahwa cara menentukan pecahan yang senilai ini dengan itu. Dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, itulah bukti. Tiga bukti yang menunjukkan bahwa cara menentukan pecahan yang senilai itu adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, berarti aturan untuk menentukan pecahan senilai itu memang betul-betul terbukti. Ya, itulah bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Saya ulangi lagi bahwa untuk menentukan pecahan yang senilai, maka pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Dikali dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya dikalikan 2. Kalau pembilangnya dikalikan 4, maka penyebutnya dikalikan 4. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga dikalikan. Ya, itu. Nah, agar kalian lebih kuat dalam memahami konsep menentukan pecahan yang senilai, akan saya berikan beberapa contoh berikut. Ya, akan saya berikan beberapa contoh berikut. Ya. Nah, contoh yang pertama. Sekarang. Contoh yang pertama itu nih. Nah, istilah titik-titik berikut sehingga menjadi pecahan yang senilai. Saya nomor 1 saya gunakan sebagai contoh soal. Ya, nomor 1 sebagai contoh soal. Nah, contoh itu. Soal nomor 1. Di situ itu 2/3 sama dengan titik-titik per 6. Ingat sekarang, yang lengkap itu kan penyebutnya. Nah, penyebutnya itu bisa cari hubungan. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa 3 menjadi 6 itu kan dikali 2. Maka untuk menentukan titik-titik ini agar menjadi pecahan yang senilai, kalau penyebut dikali 2, makanya pembilang pun juga dikalikan 2. Sehingga ini sama dengan 4. Jadi titik-titik itu isinya 4. Berarti 2/3 itu sama dengan 4/6. Atau 2/3 itu senilai dengan 4/6. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua, yang saya jadikan contoh adalah soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 saya jadikan contoh yang kedua. Itu 3/10 sama dengan 15 ini titik-titik gitu ya. Nah, yang diamati ada pembilangnya di sini. Karena pembilangnya yang kiri ada, yang kanan ada. Ternyata kalau kita amati, pembilang yang kanan itu diperoleh dari pembilang yang kiri dikalikan 5. Nah, dikalikan 5. Karena 3 dikalikan 5 itu 15. Agar nanti titik-titik agar ini pecahan ini senilai, agar 15 per titik-titik ini senilai dengan 3/10. Kalau pembilangnya dikalikan 5, maka ini juga dikali 5. Kalau pembilangnya dikali 5, maka penyebutnya dikali 5 agar nanti menemukan pecahan yang senilai. Berarti 10 dikalikan 5 itu 50. Berarti titik-titik itu isinya 50. Isinya 50. Berarti apa artinya? 3/10 itu senilai dengan 15/50. Nah,
Atau bisa dikatakan 3/10 itu sama dengan 15/50. Nah, itu contoh kedua merupakan soal nomor 8. Nah, berikutnya lagi. Nah, ya, ini lagi. Saya gunakan contoh lagi nomor 18. Sebagai contoh yang ketiga nomor 18. Nah, saya tulis nomor 18. Ini sebagai contoh yang ketiga. 18 itu 6/8 begitu. Sama dengan titik-titik per 21. Sama dengan 24 per titik-titik. Ya, itu. Ini disuruh mengisi titik-titik agar ini menjadi pecahan yang senilai. Nah, yang diamati itu yang bawah, karena lengkap. Ini. Nah, ini gitu. Nah. Sorry, itu 20. Sorry. Oh, keliru, salah nulis soal. Salah nulis soal. Bukan 6/8 itu. Tapi 6. Oh, keliru soal nomor 17. Saya ulang ya. Ini ternyata salah lihat soal. Nah, ini salah lihat soal. Ini tidak jadi karena salah lihat. Tidak jadi. Salah lihat soal. Nomor 18 saya tulis kembali. Nah, nomor 18 sebagai contoh soal yang ketiga. Biar tidak salah, saya amati lagi. 18 itu 6/8. 6/8. Nah, sama dengan katanya, sama dengan ya. Di situ 18 per titik-titik katanya. Nah, sama dengan titik-titik per 40. Begitu itu yang benar. Nah, sekarang amati sekarang. Ingat, untuk menentukan pecahan yang senilai itu pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan sama. Ini diamati sekarang dari sini. Nah, ini. Nah, ternyata ini dikalikan 3. Pembilangnya dikalikan 3. 6 menjadi 18 itu 6 dikalikan 3. Nah, maka ini nanti harus dikalikan 3. Karena pembilang dan penyebut harus dikali dengan pembilang apa? Pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan sama agar memperoleh bilangan yang pecahan yang senilai. Jadi untuk mulai pecahan senilai tadi kan aturannya pembilang dan penyebut dikali bilangan yang sama. Kalau pembilangnya dikali 3, maka penyebutnya dikali 3. Nah, berarti 8 dikalikan 3 itu sama dengan 24. Nah, ini 24. Nah, berarti titik-titik ini isinya 24. 24. Ya. Artinya apa? 6/8 itu senilai dengan 18/24. Artinya pula apa? 6/8 itu sama dengan 18/24. Kemudian lagi. Ini lagi. Nah, untuk menentukan titik-titik yang kedua ini. Nah, perhatikan di sini. Maka yang ada adalah yang lengkap antara ini dan ini adalah penyebut. Perhatikan di sini. Ini menjadi ini. Nah, itu kan dikali dengan 5. Penyebutnya dikalikan 5. Maka untuk mengisi titik-titik ini, pembilangnya ini, pembilangnya 6 ini, harus dikalikan dengan 5 juga. Harus dikali 5. Karena untuk memperoleh pecahan senilai itu, pembilang sama penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Sehingga titik-titik nanti isinya 6 dikalikan 5 /30. Jadi artinya apa? 6/8 itu senilai dengan 30/40.
6/8 itu sama dengan 30/40. Ya, seperti itulah bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Ya, jadi belajar itu harus tahu alasannya, bukan sekedar bisa menjawab. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Ya, tuh. Nah, agar kalian paham nanti. Ya, agar kalian paham lebih kuat pemahamanmu nanti, silakan nomor 1 sampai nomor 20 ditulis kembali, dikerjakan kembali dengan tidak melihat ini. Walaupun sudah saya kerjakan ini, sudah kerjakan sebagai contoh tadi. Nah, nanti nomor 1 dikerjakan ulang. Dari nomor 1 sampai nomor 20, kalian kerjakan ulang. Kalian kerjakan. Yang sudah saya kerjakan, kalian kerjakan ulang. Yang belum, juga kalian kerjakan. Nah, nanti kalau kalian sudah 20 nomor ini bisa, berarti kalian sudah dipastikan bisa memahami bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Dan secara otomatis kalian sudah kenal yang namanya pembilang sama penyebut. Nah, inilah hal pertama yang harus kalian kuasai sebelum nanti saya jelaskan tentang penjumlahan sama pengurangan pecahan. Ini sebagai dasarnya. Saya ulangi, 1 sampai 8 ini dikerjakan untuk menentukan pecahan yang senilai. Nah, 1 sama 8. 1 sampai 8 maksud saya. Ya, harus kalian kerjakan agar kalian semakin paham. Agar sekalian semakin paham. Kemudian setelah ini 1 sampai 8 ini juga dikerjakan ulang lagi adalah nomor 9 sampai soal nomor 20. Ini juga harus kalian kerjakan ulang agar kalian semakin paham. Dan ini penting, saya ucapkan, saya katakan dari penting untuk membahas tentang penjumlahan sama pengurangan pecahan. Ya, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat kalian. Dan pertemuan berikutnya, video berikutnya yang saya akan bahas adalah menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.